antara gemuruh eksistensi modern, di tengah labirin pilihan dan tuntutan yang tak berkesudahan, pernahkah kita berhenti sejenak, benar-benar berhenti, menarik napas dalam, merasakan detak jantung, lalu bertanya, kemana sebenarnya anak panah takdir ini harus kita lesatkan? Apakah kita telah benar-benar memahami sasaran yang kita tuju, ataukah kita masih terombang-ambing seolah tapak kompas di lautan ketidakpastian? Selamat datang para pencari makna di Gandewa Vision. Hari ini kita tidak hanya akan membahas sebuah buku, kita akan menyelami kedalaman sebuah alegori sederhana, namun syarat kebijaksanaan. Sang Pemanah karya Paulo Coelho. Sebuah kisah yang bukan sekadar tentang seni memanah, melainkan sebuah cermin bagi jiwa yang sedang mencari arah. Sebuah peta bagi mereka yang ingin memahami esensi keberanian dan penguasaan diri dalam perjalanan menemukan tujuan sejati. Jika Anda merasa sedang berdiri di persimpangan jalan, merenungkan hakikat diri, atau sekadar ingin memperkaya batin dengan filosofi yang mendalam, maka izinkan kami menemani Anda dalam perjalanan reflektif ini. Mari kita bedah bersama bisikan-bisikan kebijaksanaan dari sang pemanah legendaris. Paulo Coelho, seorang maestro kata yang piawai merangkai kisah-kisah spiritual, menghadirkan sang pemanah sebagai sebuah fabel kontemporer yang menembus batas waktu. Buku ini yang dirilis pada tahun 2003 bukanlah sekadar narasi petualangan. Ia adalah sebuah meditasi yang mengundang kita untuk merenungkan kembali esensi dari perjalanan spiritual yang kerap kita alami. Pencarian makna di balik kesederhanaan dan kekuatan yang tersembunyi dalam disiplin diri yang teguh. Inti kisah ini berpusat pada Tetsuya, seorang pemanah legendaris yang pada suatu masa telah mencapai puncak ketenaran. Namun, ia memilih untuk menanggalkan semua gemerlap dunia, menarik diri, dan menjalani hidup sunyi di sebuah desa terpencil. Ketenangan itu terusik ketika seorang pemuda membawa keraguan dan pertanyaan yang menggebu datang memintanya untuk kembali menunjukkan keahlian yang telah lama ia sembunyikan. Dari pertemuan inilah terkuaklah pelajaran-pelajaran abadi, bukan hanya tentang busur dan anak panah di tangan, melainkan tentang busur dan anak panah yang bersemayam di dalam jiwa manusia. Dalam setiap tarikan nafas Tetsuya, dalam setiap bidikan yang ia lepaskan, tersirat sebuah pelajaran fundamental yang menggema, keberanian. Namun, ini bukanlah keberanian yang gemuruh, yang hanya tampak di medan perang, atau di hadapan bahaya fisik yang nyata. Ini adalah keberanian yang lebih sunyi, lebih mendalam, dan seringkali jauh lebih menakutkan. Keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Bayangkan Tetsuya yang telah mencapai puncak ketenaran, namun berani melepaskan semua itu demi sebuah kehidupan yang lebih otentik, lebih selaras dengan panggilan jiwanya. Ini adalah keberanian untuk meninggalkan zona nyaman yang membelenggu, untuk menolak ekspektasi dunia yang seringkali menyesatkan, dan untuk memilih jalan yang meskipun sepi adalah jalan yang benar bagi dirinya. Buku ini mengajarkan bahwa keberanian sejati adalah berani memulai, meskipun bayangan kegagalan membayangi setiap langkah. Berani mengakui kelemahan, dan berani untuk bangkit kembali, bukan sebagai kekalahan, melainkan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembelajaran yang tak pernah usai. Seorang pemanah yang baik mengenali sasarannya sebelum menarik busurnya. Sebuah refleksi tentang keberanian untuk memiliki visi yang jernih, sebuah tujuan yang otentik, bahkan sebelum langkah pertama diambil. Anak panah yang tidak pernah meninggalkan busurnya tidak akan pernah mencapai sasaran. Sebuah ajakan yang tegas untuk bertindak, untuk berani melepaskan diri dari belenggu keraguan dan inersia.
Dalam perjalanan pencarian tujuan hidup, keberanian inilah yang seringkali menjadi ujian terberat. Kita takut pada ketidakpastian masa depan, takut pada penilaian orang lain, bahkan takut pada potensi diri yang belum terjamah. Buku Sang Pemanah hadir sebagai bisikan lembut, namun menggema kuat, mengingatkan kita bahwa tanpa keberanian untuk menarik busur dan melepaskan anak panah, sasaran kita akan selamanya menjadi ilusi yang tak tergapai di kejauhan. Jika keberanian adalah langkah pertama yang kita ambil, maka penguasaan diri adalah nafas yang menopang seluruh perjalanan. Bagi seorang pemanah, penguasaan diri terwujud dalam setiap serat tubuh dan pikiran. Postur yang kokoh bagi gunung, pikiran yang jernih dari segala distraksi, nafas yang teratur dan terkontrol, serta gerakan yang presisi, seolah-olah busur dan anak panah adalah perpanjangan dari jiwanya sendiri. Coelho dengan cerdik menggunakan filosofi memanah sebagai metafora yang kuat untuk penguasaan diri dalam setiap aspek kehidupan. Untuk mencapai sasaran yang kita inginkan, kita diundang untuk melatih disiplin yang konsisten, memusatkan energi yang seringkali tercerai-berai oleh kebisingan dunia, dan mengendalikan gejolak emosi yang dapat mengaburkan pandangan kita. Sama halnya dalam meraih tujuan hidup, kita perlu mengelola waktu dengan bijak, menyingkirkan segala bentuk distraksi, dan tetap tenang di tengah badai tekanan yang menerpa. Perhatikan bagaimana Tetsuya mengajarkan pentingnya ketenangan yang mendalam sebelum melepaskan anak panah. Ketenangan ini bukanlah ketiadaan emosi, melainkan kemampuan untuk mengendalikannya, untuk memusatkan seluruh energi pada satu titik, satu tujuan. Dalam pencarian jati diri, penguasaan diri memungkinkan kita untuk mendengarkan bisikan intuisi dengan lebih jernih, mengambil keputusan yang lebih bijak tanpa tergesa-gesa, dan bertahan dalam menghadapi rintangan yang tak terhindarkan. Ini adalah seni untuk menjadi tuan atas diri sendiri, bukan budak dari reaksi atau emosi sesaat. Lantas, bagaimana kebijaksanaan abadi dari Sang Pemanah ini dapat kita terjemahkan ke dalam kanvas kehidupan kita yang dinamis saat ini? Apa yang bisa kita petik? Apa yang bisa kita terapkan dalam perjalanan pribadi kita dalam mencari tujuan dan memahami hakikat jati diri? Mari kita sejenak berhenti dan merenungkan beberapa pertanyaan yang mungkin akan menggugah relung hati kita. Pertanyaan yang dapat menjadi kompas dalam perjalanan Anda. Apa busur dan anak panah dalam hidupmu saat ini? Potensi apa yang sedang kamu genggam? Dan impian apa yang ingin kamu lesatkan dengan segenap jiwa? Rintangan apa saja yang saat ini berdiri di antara dirimu dan sasaran yang kamu tuju? Apakah itu ketakutan yang melumpuhkan, keraguan yang membayangi, atau mungkin kurangnya fokus dan disiplin dalam setiap langkahmu? Bagaimana kamu bisa mulai meniru prinsip keberanian Tetsuya dalam menghadapi tantanganmu? Langkah kecil apa yang bisa kamu ambil hari ini, meskipun terasa gentar, untuk memulai perjalananmu? Dalam aspek kehidupanmu mana kamu merasa perlu melatih penguasaan diri lebih dalam? Bagaimana kamu bisa menciptakan ketenangan dan fokus di tengah kebisingan dunia agar setiap bidikanmu lebih akurat dan bermakna? Ingatlah, setiap dari kita pada hakikatnya adalah seorang pemanah. Kemampuan untuk membidik dengan tepat sasaran sudah ada di dalam diri kita, menunggu untuk diasah melalui keberanian untuk bertindak dan penguasaan diri dalam setiap prosesnya. Perjalanan mencari tujuan hidup bukanlah sebuah perlombaan yang terburu-buru, melainkan sebuah tarian yang anggun. Serangkaian bidikan yang membutuhkan fokus, kesabaran, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada diri sendiri. Sang Pemanah adalah sebuah pengingat yang lembut namun menggema bahwa tujuan hidup bukanlah sekedar sebuah titik akhir yang harus dicapai, melainkan sebuah tarian yang indah antara proses dan hasil, antara keberanian untuk memulai dan ketenangan dalam setiap langkah yang kita ambil. Ia adalah ajakan untuk menemukan keindahan dalam perjalanan dan kekuatan yang tak terhingga dalam setiap bidikan yang kita lepaskan. Semoga bedah buku kali ini telah memberikan Anda percikan wawasan baru dan menginspirasi Anda untuk kembali merenungkan, bahkan mungkin membaca kembali Sang Pemanah dengan perspektif yang lebih dalam dan hati yang lebih terbuka. Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda, para pemanah kehidupan.
Pelajaran apa yang paling beresonansi dengan Anda dari buku Sang Pemanah? Tujuan hidup apa yang sedang Anda kejar dengan busur dan anak panah Anda saat ini? Bagikan pemikiran dan refleksi Anda di kolom komentar di bawah ya. Setiap cerita adalah bidikan yang berharga. Jika video ini telah menyentuh hati dan pikiran Anda, jangan ragu untuk memberikan like, membagikan video ini kepada mereka yang mungkin juga sedang mencari arah, dan tentu saja subscribe ke Gandewa Vision untuk terus mendapatkan konten-konten yang menginspirasi dan menggugah jiwa. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan reflektif ini. Teruslah menarik busur kehidupanmu dengan berani, dengan tenang, dan dengan keyakinan penuh. Sasaranmu menanti, dan di setiap bidikan ada pelajaran yang berharga pastinya.